Shalom, kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 25. Adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Dan terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur, dan mereka menemukan lembah di tanah Sinear, maka menetaplah mereka di sana. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Dan bagi mereka batu bata itu sebagai batunya, dan aspal itu sebagai perekatnya. Dan mereka berkata, marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara dan puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama, supaya kita jangan tercerai-berai di seluruh muka bumi. Dari ayat-ayat ini kita belajar ya, kalau kita membaca di Kejadian 10, kita menemukan siapa yang pergi ke tanah Siniar ini dengan kelompoknya ya, yaitu Nimrod. Nah, jadi dari sini kita belajar seperti kita menemukan di ayat yang di Kejadian 10, kita menemukan bahwa Nimrod itu adalah seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yehova ya. Seperti saya katakan, seorang pemburu itu bukanlah pribadi yang baik di mata Elohim ya, tetapi seseorang yang jahat di mata Elohim. Karena Nimrod ini seorang pribadi yang sombong ya, karena kita tahu dia mendirikan kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja. Nah, di sini semakin dikuatkan ya. Jadi dia dan pengikutnya itu hendak mendirikan sebuah menara yang puncaknya di langit. Jadi dia hendak menyamakan dirinya seperti Tuhan. Jadi dia hendak menjadi Tuhan ya. Nah, ini juga dosa yang dilakukan oleh Hawa ya, karena dia terbujuk dengan perkataan ular. Di sini kita melihat di Kejadian pasal 3 ayatnya ke-5. Karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Jadi sudah jelas ya, Hawa pun karena hendak menjadi seperti Elohim ya. Jadi dari sini kita belajar dari Hawa, dari Nimrod, ketika kita manusia hendak menyamakan diri kita seperti Elohim ya, maka kita jatuh dalam dosa kesombongan ya, seperti Nimrod ini. Kemudian kita teruskan, dan turunlah Yehova untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Dan Yehova berfirman, lihatlah bangsa ini satu, dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Dan Yehova mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang memanggil namanya Babel, karena di sana Yehova telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yehova telah mencerai-beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi. Jadi dari ayat ini kita belajar, seperti saya katakan, Nimrod mengangkat dirinya menjadi raja ya, dan dia menyamakan dirinya menjadi Tuhan. Makanya Nimrod ini kalau kita baca, googling gitu ya, kita akan mendapatkan bahwa orang inilah yang
pernah mengangkat dirinya menjadi Tuhan dan disembah oleh pengikutnya ya. Nah, seperti itu ya, mengerikan sekali ya. Jadi di akhir zaman ini kita melihat ya di kitab Wahyu tentang Babel juga ya, kita menemukannya. Nah, di akhir zaman, di saat ini kita melihat bagaimana seluruh bumi ini sudah dalam satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa pemersatu bangsa-bangsa saat ini ya. Nah, makanya di saat kita sekarang ini, manusia sekali lagi ya hendak menyamakan dirinya seperti Tuhan. Itulah kesombongan manusia di akhir zaman ya. Mereka mendirikan kembali Babel, hendak melawan Tuhan, dan kita melihat akhir-akhir ini ya, kehidupan manusia semakin jahat, semakin rusak karena mereka tidak mau menundukkan diri mereka untuk mentaati perintah-perintah Elohim, tetapi mereka memberontak karena mereka hendak menjadi Elohim ya. Nah, kita melihat di sini, makanya di sini pun dituliskan, dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya tidak ada yang tidak terlaksana. Jadi kalau manusia itu sudah menjadi satu bahasa ya, bangsa-bangsa di dunia ini menjadi satu bahasa lagi, ya mereka ada mimpi apapun di pikiran mereka itu pasti terlaksana. Makanya kita melihat sejak penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu bangsa-bangsa ya, kemajuan teknologi begitu pesat ya. Sekarang kita melihat artificial intelligence ya, yang manusia gunakan di dalam teknologi gitu ya, dan juga robot dan senjata-senjata yang semakin canggih. Manusia dengan melaksanakan apa yang mereka impikan itu, sebenarnya mereka sedang dalam proses menghancurkan diri mereka sendiri ya, seperti peristiwa Babel ini. Jadi makanya sebagai orang percaya di akhir zaman kita harus bijak ya, supaya kita tidak terjerumus pada menara Babel ya, kesombongan manusia. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk tetap rendah hati dan lemah lembut mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan ke ayat 10. Inilah silsilah Sem. Sem berusia 100 tahun dan dia memperanakkan Arpasad 2 tahun setelah Aerba itu. Dan Sem masih hidup 500 tahun setelah dia memperanakkan Arpasad, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Arpasad berusia 35 tahun, dia memperanakkan Sela. Dan Arpasad masih hidup 403 tahun setelah dia memperanakkan Sela. Dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Sela berusia 30 tahun, dan dia memperanakkan Eber. Dan Sela masih hidup 403 tahun setelah dia memperanakkan Eber. Dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Eber berusia 34 tahun, dan dia memperanakkan Pelek. Dan Eber masih hidup 430 tahun setelah dia memperanakkan Pelek. Dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Pelek berusia 30 tahun, dan dia memperanakkan Rehu. Dan Pelek masih hidup 209 tahun
setelah dia memperanakkan Rehu, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Rehu berusia 32 tahun, dan dia memperanakkan Serug. Dan Rehu masih hidup 207 tahun setelah dia memperanakkan Serug, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Serug berusia 30 tahun, dan dia memperanakkan Nahor. Dan Serug masih hidup 200 tahun setelah dia memperanakkan Nahor, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Nahor berusia 29 tahun, dan dia memperanakkan Tera. Dan Nahor masih hidup 119 tahun setelah dia memperanakkan Tera, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Tera berusia 70 tahun, dan dia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan inilah silsilah Tera. Tera memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Dan matilah Haran di hadapan Tera ayahnya di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Dan Abram dan Nahor telah mengambil istri bagi diri mereka. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak perempuan Haran, ayah Milka dan ayah Yiska. Dan Sarai itu mandul, ia tidak mempunyai anak. Dan Tera membawa Abram anaknya dan Lot cucunya, yakni anak Haran. Dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Dan mereka berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka tiba di Haran dan menetap di sana. Dan usia Tera adalah 205 tahun, dan matilah Tera di Haran. Amin. Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar ini adalah keturunan Sem sampai pada Abraham, ya. Dan kita melihat di mana apa yang diperkatakan oleh Nuh tentang Elohim, bahwa Elohim Sem, maka kita melihat apa yang diperkatakan oleh Nuh ini terjadi, ya. Keturunan Sem ini melahirkan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ya. Kita melihat Abram, orang yang dipilih oleh Elohim untuk menjalankan rancangan Tuhan bagi penyelamatan manusia, ya. Nah, nanti dari Abram ini dia memperanak Ishak, Ishak memperanak bangsa Israel, ya. Nah, jadi dari sini kita melihat makanya bagaimana kita belajar dari Alkitab ini, ya, bahwa sebagai orang tua kita belajar untuk memberkati anak-anak kita dengan perkataan-perkataan yang memberkati mereka, ya. Kita harus memperkatakan firman Elohim bagi anak-anak kita supaya mereka hidup, ya, menikmati berkat-berkatnya Elohim. Ya, jadi kita orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang firman Elohim supaya mereka tahu, dengan mereka taat pada firman Elohim, maka kehidupan mereka akan diberkati oleh Elohim, ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.